Konflik manusia dan monyet ekor panjang merebak di sejumlah wilayah Jawa Timur, terutama di Kabupaten Pacitan. Di Desa Widoro, satwa liar ini keluar dari habitatnya dan menyerbu lahan pertanian warga. Ladang rusak dan petani berulang kali harus mengalami gagal panen. Apa yang sebenarnya terjadi? Dulunya itu di pesisir pantai sana kan rumahnya di sana. Terus sekarang dibikin wisata kan hilang. Iya. Ke tengah-tengah hutan. Kesini. Sini kan dekat hutan sini. Berada di barisan Kars Pegunungan Sewu, Desa Widoro masuk dalam Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Rata-rata warganya menggantungkan hidup dengan menjadi nelayan, pelaku jasa pariwisata, dan yang paling besar adalah petani. Karena itulah, konflik dengan monyet ekor panjang lantas menjadi masalah besar karena mengganggu roda ekonomi yang berjalan. Salah satunya adalah Kiem. Berniat memupuk tanaman yang memang belum waktunya panen, Kiem harus menerima kenyataan pahit. Tanamannya habis dirusak monyet. Bu, kula wau enjing jam 6 niku kula teng Tegal. Ajeng Rabu kula niku nangis-nangis, Tegal kula pantun kula ditelas ning kethek. Kula nangis-nangis, mengke kula nak enten Tegal mawon kula malah dadi gendrus, dadi sungsungan tiang kathah, sederek kathah kula ajrih. Kiem tahu betul bahwa monyet-monyet yang menyerang lahannya datang dari atas hutan. Monyet yang datang juga tidak mungkin sedikit, setidaknya ada puluhan ekor. Ia tidak berani mengusir monyet karena mengetahui kemungkinan besar akan diserang balik. Sambuh ya Allah, ya Nggih, kethek niku ngangeti mawon kula niku ajrih. Nggih, ndelengi ngoten yang kula anu niku kula plerengi niku nak bentur mungkin mah langsung ya. Nak kula niku bentur, gek dirose nak kula niku ngrenengi ngamuk kalih kethek niku. Dirose malah kethek niku ngamuk tanduran. Nggih, gek kula namung mendel mawon gek kula gek mantuk. Melanjutkan perjalanan ke kebun warga lain, di sepanjang perjalanan kami menemukan jejak ulah monyet yang tak kalah mengejutkan. Bahkan beberapa serangan diduga tidak hanya bentuk naluri mencari makan, tetapi ekspresi kemarahan kawanan monyet. Bu, ini kalau ini pohon pisangnya kenapa Bu ini diserang monyet juga? Sama, ini juga diserang monyet. Jadi monyet ini yang diserang kan daunnya, daun sama itu buahnya. Makanya ini sama yang punya ditebang sekalian. Ditebang sekalian. Oh, ini daun-daunnya berarti udah diambil buat dimakan. Sempal-sempal itu. Itu tapi ada pisangnya tuh masih. Pisangnya kan masih muda. Cuma nggak enak juga dibawa pulang, nggak dibawa pulang. Jadi nggak diambil, mereka paham juga ya kalau itu belum matang. Cuma dirusak, emang ngerusak kata itu. Jadi suka ngerusak tanaman tapi sebenarnya nggak dimakan nggak apa? Nggak dimakan, sebagian nggak dimakan juga. Kayak padi kan mereka juga sebenarnya nggak makan ya Bu ya? Kalau padi nggak dimakan, cuma dia karena mungkin kesel ya kan, yang di bawahnya tadi kan dijaring, dia nggak mau ambil yang jagung tadi sebenarnya kan. Cuma karena dia nggak bisa lewat, akhirnya kan rusak padi. Rusak padi sebagai bentuk keselnya. Datangnya kawanan monyet dengan jumlah yang banyak, seringkali berimbas rusaknya kebun yang dilalui. Sudah 3 tahun belakangan, sejak kawasan pantai mulai dijadikan tujuan wisata, Joko mulai dihantui oleh serangan monyet. Pokoknya kalau wilayah sini itu naik ke sana terus sampai pantai Banyu Tibo itu banyak yang gagal panen. Banyak yang gagal Iya, panen. gara-gara monyet. Sepanjang pantai ini. Iya, sepanjang pantai. Dulunya itu di pesisir pantai sana kan rumahnya di sana. Terus sekarang dibikin wisata kan hilang. Iya. Ke tengah-tengah hutan. Kesini. Sini kan dekat hutan sini. Jadinya kerasan. Cuman itu kalau memangnya diusahakan sama pemerintah ya cuma satu-satunya jalannya kalau bisa diusir supaya hilang. Pasalnya, tanaman yang rusak pun tak bisa ditanam kembali.
Petani seringkali harus memulai dari awal dengan modal yang bisa dibilang belum kembali akibat gagal panen. Warga kini seringkali harus berkutat di lahan perkebunan untuk berjaga-jaga ketika kawanan monyet datang. Suka diusir nggak Pak? Iya, Kalau diusir. diusirnya kayak gimana Pak? Ya di sana sama batu gitu, orangnya ngikutin. Tapi habis orangnya ngikuti, orangnya kembali, monyetnya ikut lagi. Jadi Lama benar-benar satu harus jam, diawasin gitu ya Pak? diawasin, iya. Yang menarik, kawanan monyet juga diduga punya ketakutan tersendiri ketika kebun dijaga oleh warga laki-laki. Sarmo, yang nyaris menjaga kebun jagungnya seharian, pernah berhadapan dengan monyet yang jumlahnya puluhan. Iya cok serang cok ora. Kebanyakan diserang tapi ya. Diserang nanti anu lihat apa nih kulon anu duduh dikepung kulon Dikepung kethek. ke anu totol kulon tak kadung ke awas ngoten bubar. Trauma akibat gagal panen beberapa kali memaksa Sarmo berjaga-jaga di kebun 1 bulan menjaga tanaman. Dia hafal, kawanan monyet biasanya akan datang pada pagi setelah subuh dan sore menjelang maghrib. Jika sudah tak kondusif, batu menjadi andalan Sarmo untuk mengusir kawanan monyet. Ora mudun. Angger tinggal nyang gunung mudun. Ora anak wonge. Angger anak wonge ora mudun. Ora wani ya nek Ora enek wani. wong. Berarti standby nunggu terus ya. Nunggu terus. Tak hanya sekedar merusak lahan, kawanan monyet juga merusak gubuk tempat warga beristirahat. Beruntung, Wakiem sang pemilik lahan saat itu tidak berada di dalam gubuk ketika ratusan monyet datang. Monyetnya banyak Bu, ini sampai hancur loh, ini atapnya jatuh semua. Ratusan Bu sekali turun gitu. Iya. Kok dia nyerang gubuk Bu? Biasanya bukannya cuma ngambil hasil kebun aja, makanan. Ada yang itu, ada yang pokoknya ngusir gitu. Ngusir. Biasanya marah ini. Marah jadi imbasnya bahkan ke gubuk gitu ya Bu. Setidaknya, gubuk Wakiem telah dirusak 3 kali dan dirinya juga mengalami gagal panen sampai 2 kali dalam setahun. Karena hasil kebun tak lagi bisa diandalkan, Wakiem pun tak memiliki banyak pilihan. Demi menyambung hidup, ia harus mencari penghasilan lain. Selain menjual cabai yang ia tanam di kebun kecil, seminggu sekali Wakiem berangkat ke pasar untuk membeli sayur dan kemudian dijual ke tetangga. Sementara suami Wakiem, Sutino, turut berjuang mencari cara untuk menambah penghasilan keluarga dengan beternak kambing. Meski kini masih miliki 7 ekor kambing, setidaknya Wakiem dan Sutino tak perlu khawatir akan serangan monyet. Di banyak hutan pantai Asia Tenggara, monyet ekor panjang menunjukkan kecerdasan yang bukan sekedar lucu, tapi terukur. Penelitian mencatat, monyet mampu memakai alat batu untuk memecah mangsa bercangkang di zona pasang surut kawasan pantai. Jejak perilaku ini menunjukkan bahwa tiap kawanan mampu mempelajari pemakaian alat dan bukan sekedar menjadi naluri alamiah semata. Selain cerdas, monyet ekor panjang juga berperan penting dalam ekosistem, terutama menjadi penyebar biji tanaman hutan serta menjadi indikator kesehatan ekosistem. Riset terbaru menunjukkan kepintaran pada primata seperti monyet ekor panjang seringkali muncul dari kebiasaan hidup berkelompok seperti pada kawanan monyet ekor panjang. Ini jadi kami sedang mencari keberadaan monyet gitu, dan ini kami menemukan di dalam
salah satu pohon. Ini ya Mas kelihatan di kamera PXW tuh. Penasaran? Kami menuju ke lokasi yang diduga menjadi jalur kawanan monyet di Desa Widoro. Dan sekelebat, kami melihat beberapa pergerakan monyet di lokasi yang tak jauh dari kebun warga. Jadi kami sedang mencari keberadaan monyet gitu, dan ini kami menemukan di dalam salah satu pohon. Ini ya Mas kelihatan di kamera PXW. Kayak di bawah di balik semak-semak tuh, di balik semak-semak bayangannya tuh kelihatan tuh. Di balik semak-semak ya. Jadi karena mungkin kedatangan orang asing ya Mas, dan ramai juga, biasanya monyet tuh mengumpat gitu, karena dia tidak suka berada di keramaian gitu. Makanya tadi kalau misalkan kita dengar dari cerita warga tuh pasti biasanya kalau ke sawah tuh pas lagi nggak ada orang. Secara karakteristik, monyet ekor panjang biasanya akan menghindari, bahkan cenderung tidak suka dengan kehadiran manusia. Tetapi jika sumber makanan tak ada lagi, pilihan apa lagi yang harus monyet ambil? Apalagi mereka punya kecerdasan di atas rata-rata dan mampu menghafal lokasi makanan, bahkan memantau perilaku dan kebiasaan manusia. Ini kami pindah posisi ke tempat lain yang kemungkinan tuh lebih kelihatan monyetnya tadi. Agak menjauh dikit Iya, kita agak. dari lokasi biar monyetnya nggak takut sama kita. Semoga dia turun ke bawah dan Kita bisa dapat, ngelihat lagi. Tadi bisa Mas dia makan. juga ngelihat ya kayak bayang-bayang. Bayang-bayang itu kelihatan, cuman kan ini ketutupan daun tuh. Krosak tuh kelihatan. Kelihatan ya. Bukan angin ya, kayak Bukan. beneran emang ada monyet yang. Sama-sama kelihatan karena ketutupan itu nggak begitu jelas, tapi itu yakin saya itu monyet. Sekarang kita akan standby di sini dan memantau, semoga monyetnya di sini turun. Tuh suaranya tuh. Iya tuh suaranya. Tuh suara monyet itu. Semakin penasaran, kami bersama tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Madiun, Jawa Timur mencoba menelusuri keberadaan kawanan monyet ekor panjang. Tujuan kami adalah Pantai Buyutan yang dulu dikenal sebagai habitat asli monyet ekor panjang. Di perjalanan, kami menemukan beberapa sisa buah imbas serangan kawanan monyet. Jadi pesisir selatan Pacitan, terutama di Pacitan Barat, termasuk di Widoro, itu memang habitat alami dari monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis. Dan bisa kita lihat di belakang sini masih tersisa hutan-hutan alam yang itu menjadi rumahnya. Tapi karena adanya perubahan habitat, adanya kunjungan wisata dan lain sebagainya, adanya infrastruktur itu berpengaruh pada pergeseran habitat yang semula di sini. Karena ada kunjungan wisata dan lain sebagainya, akhirnya dia mencari tempat-tempat baru, bukan monyet ekor panjang tersebut. Dalam satu kelompok, jumlah kawanan monyet bisa mencapai 10-50 individu yang biasanya terdapat satu jantan dominan, beberapa betina dewasa, dan anak-anak monyet. Pacitan dengan bentang alam khas pegunungan kapur, hutan jati dan pesisir sangat cocok karena banyak pohon untuk berlindung dan adanya sumber air alami. Selain itu, kawasan ini juga minim predator besar, sehingga monyet bisa hidup dengan tenang di sekitar gua dan sungai-sungai kecil. Berarti kan sebenarnya kalau buat monyet ini di sini tuh sebenarnya nggak kekurangan pakan ya Mas? Ya, jadi mungkin kalau dari kunjungan lapangan, dari pengecekan lapangan ada beberapa faktor yang berpengaruh. Yang pertama dan utama itu adanya kunjungan wisata, adanya perubahan habitat di sana. Kemudian yang kedua untuk Pacitan dan sekitarnya itu mungkin selama 2 tahun ini mengalami anomali musim, yang itu mungkin menyebabkan pakan di kantong-kantong habitat alami mereka, habitat itu juga
kekurangan. Akibatnya mereka berpindah untuk mencari sumber pakan baru. Kawasan tebing pantai selatan menjadi lokasi yang memudahkan monyet untuk turun dan naik ketika mencari makanan. Punya sifat omnivora alias pemakan segala, monyet ekor panjang yang ukuran tubuhnya mencapai 60 cm seringkali mengambil buah, daun, dan biji-bijian sampai kerang dan hewan kecil lain untuk dimakan. Pak, ini kalau di belakang kita sebenarnya banyak ya Pak ya, ada tumbuh-tumbuhan, ada pisang, terus itu apa, awar-awar. Kalau buat monyet dulu yang berhabitat di sini makanannya ini semua Pak. Betul. Jadi dari yang tampak di belakangan masih ada sisa-sisa pakan alami mereka. Karena di sini kan ada beberapa jenis pisang awar-awar, itu merupakan jenis ficus yang menjadi pakan alami bagi monyet ekor panjang. Dari sisa-sisa ini kan tampak kalau dulu ini memang tempat mereka, habitat mereka. Tapi karena satu dan lain hal, mereka kemudian bermigrasi ke tempat lain. Sayangnya, pihak BKSDA hanya bisa menghimbau masyarakat Desa Widoro untuk memberikan upaya pencegahan berupa perlindungan dengan memakai jaring. Meski tak sepenuhnya berhasil, jaring-jaring setidaknya bisa mengurangi kerugian yang lebih besar. BKSDA juga menyarankan untuk memberikan upaya seperti menggunakan bunyi-bunyian yang lain dan menghalau wilayah kebun dengan plastik warna-warni. Kalau jangka panjang apa sih Pak kira-kira? Ini kan berarti buat upaya apa ya, kayak perlindungan tapi belum bisa bekerja 100% gitu. Ada nggak Pak mungkin yang bisa lebih membuat mereka nggak bisa merusak lahan warga gitu? Ada beberapa alternatif penanganan jangka panjang. Salah satunya dengan penanaman tanaman pakan monyet seperti beringin, dewet, atau pohon talok menjadi sumber pakan monyet yang nanti bisa mengurangi gangguan di lahan masyarakat. Udah ada rencana Pak berarti di Desa Widoro ini buat seperti itu Pak? Ya, kita sudah menyampaikan kepada masyarakat. Nanti mungkin masyarakat bisa koordinasi dengan instansi terkait untuk pengadaan bibitnya. Sementara, Mahmud selaku Kepala Desa Widoro menyebut, serangan monyet sebenarnya sudah terjadi sejak 20 tahun yang lalu. Tetapi ketika kawasan pantai mulai ramai di tahun 2018, serangan kawanan monyet semakin gencar menuju perkebunan warga. Cuman monyet ini berpindah-pindah. Dulu di sini di kawasan pariwisata sebelum jadi wisata, sehingga setelah di sini dibangun menjadi wisata akhirnya pindah dari kawasan wisata itu. Sebenarnya jika dilihat dari karakteristik, monyet ekor panjang sebenarnya mampu hidup berdampingan dengan manusia. Jika diperlakukan dengan tepat, monyet bahkan bisa menjadi potensi wisata yang positif. Sebetulnya baik dari warga masyarakat, pemerintah desa sudah seringkali menyampaikan ke pihak kabupaten maupun kecamatan yang intinya terkait masalah ketahanan pangan yang ada di Desa Widoro ini tidak bisa berkembang atau tidak bisa mengangkat perekonomian rakyat. Salah satunya adalah bagian wilayah yang dikunjungi oleh monyet ekor panjang ini. Tetapi, masalah berbeda dihadapi oleh warga di kawasan sekitar Telaga Ngebal, Ponorogo. Ketika monyet menjadi penghalang rezeki warga di Desa Widoro, di Ngebal, warga justru mendapatkan rezeki dari hewan, tepatnya ikan nila. Terhitung sejak tahun 80-an, telaga seluas 150 hektar ini menjadi sumber penghidupan warga yang memasang keramba untuk budidaya ikan nila. Nah, jadi yang pertama itu ada bantuan dari Jawa Timur, dari Dinas Perikanan itu sejumlah 3 peta. Untuk satu kelompok itu dulu 18 orang. Tapi karena masih belum pengalaman, kelompok itu sering gagal. Oh, sering gagal. Terus saya 3 tahun gagal terus, saya diri sendiri mencoba untuk belajar.
Pada puncak kejayaan, setidaknya ada 1.400 petak keramba yang tersebar di kawasan Telaga Ngebel. Tetapi seiring waktu, jumlah keramba semakin berkurang ketika cuaca mulai tidak bersahabat dan banyak bibit ikan yang mati. Jumlah petani ikan nila pun mulai susut, bahkan sampai gulung tikar. Yang mengejutkan, petani kini dihadapi oleh kenyataan bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo berencana untuk melakukan kebijakan zero keramba alias menghapus keramba dari Telaga Ngebel. Wacana zero keramba itu betul. Betul sekali, sampai dengan sekarang juga belum ada pencabutan tentang perintah itu. Kami mungkin sekitar 4 bulan yang lalu, kita juga sudah intent bagaimana menata keramba ini biar tidak terlalu kumuh. Jadi kita sudah sampaikan bahwa keramba ini yang sementara ini baru bisa kita laksanakan adalah penataan. Yang lapo-lapo yang sudah tidak digunakan agar diangkat seperti itu. Jadi kita belum mampu untuk mengangkat keseluruhan. Walaupun sekali lagi perintah itu belum dicabut, tapi kita tetap mantau terus, kita pantau keramba itu jangan sampai ada penambahan. Merujuk pada target Pemkab Ponorogo, Telaga Ngebel memang difokuskan menjadi mesin ekonomi wisata demi menggenjot pendapatan asli daerah. Keberadaan keramba jaring apung seringkali dikaitkan dengan masalah ekologi alias pencemaran kualitas air dan juga merusak estetika panorama Telaga Ngebel. Tetapi, tentu ada pihak yang dirugikan, yaitu para pembudidaya ikan. Oh, kalau satu lokasi ini nggak bisa berdua gitu ya? Misalkan itu Mas Jai sama Mas Awang di situ nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Kenapa Pak? Udah nggak kuat? Iya, ini daya apungnya sudah berkurang karena sudah lama sekali. Emang udah berapa tahun Pak ini? Lebih dari 10 tahun ini. Memakai struktur bambu sederhana, keramba menggunakan jaring yang berfungsi sebagai kandang ikan. Keramba ditambatkan di tepi atau memakai pemberat agar tidak hanyut saat arus dasar berubah ataupun angin mulai menerpa. Ketika tim Indonesiaku naik ke keramba, kami sempat kesulitan untuk menemukan keseimbangan karena struktur yang telah berumur. Ke sisi lagi bisa lebih kuat. Gimana Pak? Ini? Melangkah lagi. Oh, sini? Ya. Ya, yang sebelah kanan, naik pagar. Oh, sini. Naik pagar masuk ke situ. Masuk ke, ya. Setiap pagi dan sore, Manto memberi pakan ikan secara manual dengan menyebarkan pakan ke dalam keramba jaring apung. Keramba ini menjadi sumber penghidupan utama keluarganya, tempat ikan dipesar sampai siap panen. Meski terlihat sederhana, mengelola keramba bukanlah perkara mudah. Perubahan cuaca seperti hujan deras di malam hari dapat menyebabkan ikan mati. Jika pH air terlalu tinggi, ikan di kerambanya bisa terserang jamur yang membuat daya tahan lemah. Akibatnya, kematian bertahap mulai menimpa kawanan ikan. Wah, ini contoh kanilanya. Ya, aduh, Pak, gimana Pak? Maaf. Aduh, sumpah nggak fokus. Oke. Wah, ini apa ya? Coba ikan nilai yang kita dapat hari ini. Ini tuh biasanya ini sekilo berapa sih Pak? Dapat berapa? 2 on setengah sampai 3 on. Jadi 1 kilo isi 4 atau isi 3. Oh, 250 gram ya? 250 gram. Sejak adanya penataan oleh Pemkab Ponorogo, luasan keramba jaring apung di seluruh wilayah Telaga Ngebel berkurang drastis. Kini terhitung hanya ada 257 keramba yang menempati sekitar 2 hektar atau nyaris 1% dari luas Telaga Ngebel.
menjadi satu-satunya penghasilan rutin untuk menopang ekonomi, Manto benar-benar ingin keramba dipertahankan. Kalau memang dibikin zero atau dinolkan, ini juga kepentingan masyarakat juga untuk kehidupan masyarakat. Jadi saya bersama teman-teman juga berjuang untuk tidak dihilangkan. Sangat keberatan. Jadi kalau di kolam darat satu lahannya memang nggak ada, terus kedua tambah biaya yang besar dari pengambilan airnya itu, terus tambah lagi untuk sirkulasi airnya kan harus ada, jadi biaya operasionalnya lebih tinggi. Dari biasanya 3 bulan panen, kalau di kolam darat bisa sampai 5 bulan. Oh, lebih lama ya lebih Pak lama, ya? karena airnya kan kotor. Mungkin dari segi rasa juga berbeda. Ke kualitas ikan nilainya juga berbeda. ngaruh ya Pak? Sementara, menanggapi dugaan pencemaran, Manto menyebut bahwa keramba tak bisa disalahkan begitu saja. Pasalnya, ikan nila justru mati ketika air dasar telaga yang mengandung belerang ataupun amonia naik. Beberapa tahun silam, kematian massal menimpa ribuan ikan nila siap panen yang akhirnya membuat rugi para petani. Karena itulah, meski pada dasarnya mendukung wisata Telaga Ngebel, petani berharap keramba sebagai kearifan lokal tidak dihapuskan seluruhnya. Ya, harapannya keramba tetap ada, mungkin solusi-solusi terbaik, mungkin dibantu pemerintah bagaimana keramba-keramba ini bisa bagus dan juga bisa untuk menunjang wisatanya. Contoh untuk pemancingan, langsung ke kolam, itu kan dua-duanya bisa jalan. Nah, bukan katanya kemarin ya dari Pak Bupati itu sempat ada wacana buat keramba di sini dihapus. Itu kira-kira kalau beneran dihapus, Ibu gimana Bu? Kalau dihapus ya susah ya. Maksudnya itu depot-depot di sini, warung-warung di sini itu susah. Soalnya kan kalau nila di sini tuh khas. Rasanya beda sama yang di luar. Bedanya apa sih Bu? Kalau di luar tuh kayak bau tanah gitu ya. Bau tanah. Iya. Beda emang rasanya. Keberadaan ikan nila di Telaga Ngebel memang tak sekedar menjadi tulang punggung ekonomi para petani. Ada sekitar 20 warung makan yang dikelola oleh warga lokal juga bergantung pada ketersediaan stok ikan nila segar. Setali 3 uang dengan para pembudidaya, Ratin selaku pemilik warung juga menyatakan keberatan jika keramba harus dihapus. Nah, bukan katanya kemarin ya dari Pak Bupati itu sempat ada wacana buat keramba di sini dihapus. Itu kira-kira kalau beneran dihapus, Ibu gimana Bu? Kalau dihapus ya susah ya. Maksudnya itu depot-depot di sini, warung-warung di sini itu susah. Soalnya kan kalau nila di sini tuh khas. Rasanya beda sama yang di luar. Bedanya apa sih Bu? Kalau di luar tuh kayak bau tanah gitu ya. Bau tanah. Iya. Beda emang rasanya. Saya pribadi mungkin nggak setuju ya. Soalnya kita nanti kita yang di warung-warung kayak gini susah carinya gitu. Kalau di sini memang udah siap. Kalau mau pesen hari ini gitu kan bisa dikirim, bisa langsung ambil gitu fresh ikannya. Pada akhirnya, konflik monyet di Pacitan dan konflik keramba jaring apung di Ponorogo bukan sekedar cerita tentang satwa dan waduk. Harus ada kebijakan yang benar-benar tepat dan adil tanpa merugikan masyarakat dan memaksa mereka berdiri sendiri.